Kalau usahanya dimulai dari tahun 2019. Zaman kuliah sudah mulai. Jadi awalnya itu kita ada bertiga partnernya sama temen. Cuman karena yang dua orang ini punya kesibukan, akhirnya nggak berjalan tuh. Sementara kita udah cukup lumayan lah jalan. Kesananya udah mulai nggak berjalan lagi karena temen punya kesibukan. Akhirnya ya aneh berjalan sendiri sampai sekarang gitu. Untuk namanya aneh terinspirasi dari kaos dakwah dulunya. Jadi ada kaos dakwah, akhirnya aneh juga pengen tuh buat kaos dakwah sama kayak brand yang aneh inspirasiin. Cuman namanya beda, dia ngambil dari nama ayat surat yang di dalam Al-Quran. Terus aneh juga mencari surat yang bisa dipakai buat brand kaos dakwah. Itu aneh jadi pakai Al-Muluk. Jadi dari brand Al-Muluk sampai sekarang dibuat namanya Muluk Store. Jadi dari surat di Al-Quran. Awalnya itu kita emang berpatokannya cuman kaos dakwah aja. Jadi mensyiarkan dakwah melalui pakaian yang kita pakai. Jadi kita dakwah sambil berjalan gitu menggunakan. Jadi kan dakwah itu nggak cuma sekedar di kayak ceramah atau lain sebagainya. Bisa juga dengan pakaian yang kalimatnya itu bisa mengajak pada kebaikan melalui pakaian gitu. Ya, ikut di organisasi di LDK Lintisar, awalnya menjadi anggota, terus karena sudah berjalan lama dan pernah sempat jadi ketua departemen kewirausahaan. Selain dari itu juga ini aktif di himpunan mahasiswa di Prodi Pendidikan Agama Islam, sempat mencalonkan sebagai ketua dan akhirnya terpilih di tahun 2018. Terus juga aktif di BEM Fakultas Agama Islam sebagai anggota. Sekarang ya ini usaha konveksi, bisa dibilang bikin kaos, sablon, jaket dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kerja utama yang bisa dibilang yang diseriuskan juga itu ngajar di sekolah. Kalau untuk ini juga sebetulnya punya sih kedepannya pengen ngembangin usaha juga, tapi mungkin nanti insya Allah. Karena kan aneh juga kuliah sesuai dengan jurusan aneh yang sudah selama ini berjuang dan sampai lulus untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Jadi ya sayang juga kalau tidak digunakan gitu untuk mengajar sesuai dengan jurusannya yang udah aneh perjuangkan selama kuliah. Kan salah satu dari kebanggaan orang tua juga kita namanya kuliah gitu ya, punya pekerjaan sesuai dengan yang kita jalanin. Kalau ini kan ya kita hobi, ya sekedar hobi, kita suka dengan usaha ini ya dinikmatin aja dua-duanya gitu. Konsumen paling dari orang-orang terdekat aja sih, terutama dari teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, keluarga, saudara. Dari situ nanti menyebar kemana-mana gitu. Modalnya kita kan namanya usaha kan kadang suka diputar ya uangnya ya buat modal gitu. Keuntungan dipakai buat modal. Jadi kalau dihitung-hitung ya bisa mencapai, ke awalnya sih paling cuma 1 juta lah buat beli kaos, terus buat nyablon karena belum punya alat. Jadi kita mengandalkan yang teman kita yang sudah punya alat, jadi kita bayar teman kita. Kalau sekarang sudah punya, jadi ya paling sekedar beli bahan-bahannya aja. Untuk nyetak gambar, aneh sendiri, gambarnya dari customer dikirim, terus diedit, dibuat layout sebesar ukuran yang dibutuhkan dan berapa banyak yang mau dicetak sesuai dengan pesanan. Kalau untuk saat ini kita ada rekanan juga, jadi sambil saling menguntungkan juga ya dengan teman yang udah terbiasa pesan ke dia, jadi sudah dipercaya juga bahannya kualitasnya bagus, jadi kita pertahankan. Ada rekanan yang udah punya mesin jahit buat bikin kaos polos, jadi aneh ke beliau, dari situ nanti kaosnya disablon. Setelah aneh lihat selama sebulan itu bisa
omset bisa melebihi 10 juta. Pernah mencapai segitu, paling sedikit ya 5 juta lah. Jadi udah bayar DP, cuman DP-nya sekitar 1 jutaan. Sisanya ada 3 juta lagi, sementara kaosnya udah jadi. Sampai sekarang nggak ada kabar. Akhirnya pesanannya sampai sekarang belum diambil. Paling aneh merasa rugi aja gitu. Cuman emang karena sekarang nggak ada kabar, ya udahlah. Nanti ini bisa aneh modifikasi gitu. Ini kan PDH ya, di bordir. Nanti bisa dicabut, jahitannya bisa diubah. Nah, untuk yang bordiran juga ngambil di orang juga di tempat yang udah langganan. Sampai sekarang udah dipercaya kualitasnya udah bagus. Paling ya kita nggak jauh-jauh lah dari teman kita. Nah, kalau untuk kaos itu bisa satuan karena nggak terlalu ribet ya, bisa langsung jadi beberapa hari. Kalau untuk bordiran itu nggak bisa satuan karena bordiran itu minimal 1 lusin karena kan di mesin bordir. Jadi mesinnya itu berjalan 12 mesin harus berjalan bersamaan, jadi nggak bisa satuan. Sablon bisa tergantung jenis sablonnya. Kalau jenis sablonnya DTF itu bisa satuan langsung jadi, kan dicetak di komputer ya. Kecuali kalau customernya pengen sablon jenis yang pakai tinta kayak sablon plastisol, rubber itu nggak bisa satuan karena pengerjaannya prosesnya lama. Jadi paling dia ngasih minimal 1 lusin. Pernah ngalamin juga, akhirnya ya dikomplain, terus dari komplainan itu jadi motivasi juga buat kita ke depannya supaya enggak terlalu ngecewain. Ada juga. Kalau untuk di online kita ada di TikTok Shop, di Shopee, Tokopedia, di Lazada juga ada. Namanya Mulk Store. Motivasinya paling terutama buat anak muda, jangan bosan untuk terus berusaha. Dimulai dari hal yang terkecil, jangan merasa pengen sesuatu yang besar gitu. Tapi kita mulai dari yang hal terkecil dulu. Di mana hal terkecil itu kalau dilakukan secara konsisten, ya insya Allah kedepannya akan menjadi besar. Yang penting kita jangan pernah berhenti, berputus asa untuk terus berproses, selama itu niatnya baik. Buat kalian semua, bagi yang mau memesan kaos, jaket, kemudian jersey bola ataupun sejenisnya, bisa pesan ke official Mulk Store. Untuk nomornya bisa menghubungi dengan nomor 0896 1163 2744 dan bisa menemui situsnya ada di media sosial, itu ada di Instagram, di Shopee, di TikTok dan lain sebagainya. Nama Instagramnya official Mulk Store.